Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baija Raja. Mendengarkan dharma dan berdana untuk menciptakan berkah bagi dunia. Berdana adalah seperti mata air yang memancar di dalam sumur. Kaum kaya berdana dengan bekal berkecukupan, sedangkan kaum miskin memberikan cinta kasih universal sesuai kemampuan mereka. Menciptakan berkah bagi dunia akan mendatangkan berkah tak terhingga. Mendengarkan dharma dan menyerapkannya ke dalam batin akan dianugerahkan dengan berkah dan kebijaksanaan. Bersungguh hati menghayati Buddha Dharma diserap ke dalam batin dan membuka pintu batin. Kekuatan cinta kasih adalah tiada terhingga. Berdana adalah seperti mata air yang memancar di dalam sumur, seperti air sumur. Kita menimba air, ember demi ember, ketinggian permukaan air sumur saat kita menimba air seember demi seember. Air sumur tak pernah habis. Air yang diambil ini dapat digunakan oleh semua orang. Dapat menghilangkan dahaga bagi mereka yang kehausan. Dapat mencuci pakaian hingga bersih. Dapat digunakan untuk memasak dan lain sebagainya. Air sumur itu seberapa banyak pun yang kita gunakan juga tidak pernah kering. Jika kita tidak menggunakannya, airnya juga tak akan meluap. Jika kita menggunakan pikiran ini, kita akan memahami bahwa berdana adalah seperti mata air yang memancar di dalam sumur. Semua makhluk pada dasarnya memiliki berkah mereka sendiri. Hanya saja mereka kurangnya kondisi pendukung. Jika ada kondisi pendukung yang menyediakan, sebenarnya kita hanya memberikan satu kondisi pendukung untuk mereka. Setiap orang pada dasarnya memiliki berkah. Ada seberapa banyak makhluk dan membutuhkan seberapa banyak benda. Selama ini kita membangkitkan satu niat dan menciptakan satu kondisi pendukung. Setelah benda-benda ini diterima oleh para makhluk, benda-benda ini akan terisi kembali, akan bertambah lagi. Hanya meminjam kondisi pendukung kita lalu didanakan keluar. Ini disebut berdana. Dengan meminjam benda-benda ini, meminjam kondisi pendukung kita untuk diberikan kepada mereka. Ini disebut jalinan berkah. Kita menciptakan sebab dan kondisi berkah. Ketika kita melihat seseorang yang miskin, kita enggan untuk membangkitkan tekad. Meskipun benda-benda ini milik kita, tetapi jika saya tidak memberikannya kepada mereka, benda-benda ini disimpan juga tidak berguna. Sama seperti orang yang menimbun banyak uang di bank. Uang disimpan di bank, uang yang disimpan di bank hanyalah angka. Tetapi kita mengambil uang dari sana dan digunakan untuk berdana. Sebenarnya kamu memiliki jalinan berkah. Uang yang kamu hasilkan juga sama banyaknya. Kamu tidak berdana, maka jalinan berkah juga tidak akan kembali datang. Prinsip kebenaran yang sama, tidak bertambah dan tidak berkurang. Maka kita memanfaatkan kondisi, menjadikan kondisi mendukung kondisi. Jika dapat demikian mendukung, akan ada berkah. Yang disebut jalinan berkah memanfaatkan kondisi ini untuk menciptakan berkah. Jika dia tidak memiliki berkah, dia tidak akan bertemu dengan Anda. Maka dia memiliki berkah karena kesempatan yang kamu berikan. Dari tanganmu demikian diberikan kepadanya, dan tangan kita seperti dalam sumur tersebut. Kita menimba air, air ditimbah dan diberikan kepadanya. Sama halnya kita memiliki berapa banyak berkah, kamu mendanakannya. Kamu masih memiliki apa yang memang sudah ada. Kamu telah memberikan kepadanya. Dengan memberikan kepadanya sama juga menambah jalinan berkah Anda. Jalinan berkah di masa yang akan datang. Di kehidupan ini Anda adalah air di dalam sumur. Jika tidak ditimbah dan diberikan kepadanya hingga saat kering, saat kondisi alam kekeringan, air di dalam sumur dengan sendirinya akan kering. Air sumur juga mengalami kekeringan. Air yang tidak Anda serap sama saja dia juga berada di dalam.
Singkat kata, berdana bagaikan mata air di dalam sumur. Tidak ditimba, air tersebut adalah air yang hidup. Dia air sendiri akan memancarkan mata air. Anda tidak menimbanya, airnya tetap pada ketinggian yang sama. Maka kita memanfaatkan air untuk menciptakan berkah. Orang yang memiliki kebijaksanaan akan memahami prinsip kebenaran ini, sehingga berdana adalah seperti mata air yang memancar di dalam sumur, ditimba untuk didanakan. Dengan sendirinya Anda menciptakan berkah, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Tidak menimba air masih belum, air juga tidak bertambah tinggi. Demikianlah maka kaum kaya berdana dengan bekal berkecukupan. Orang yang beruntung terus-menerus berdana. Meskipun begitu, bekalnya tetap sama banyaknya. Namun pada saat yang sama, ia menambah jalinan keberuntungan. Kaum miskin memberikan cinta kasih universal sesuai kemampuan mereka. Miskin berarti saya tidak punya apa-apa, tetapi saya masih bisa mengerahkan segenap tenaga. Misalnya, ada satu periuk beras. Dari takaran beras dalam tempayan, saya bisa masak 1 kali makan. Dari periuk itu saya ambil segenggam beras dan sisihkan. Nasi yang saya masak tetap cukup. Keluarga saya tetap bisa makan sampai kenyang. Dengan cara yang sama, jika setiap kali menyisihkan segenggam, lama-kelamaan yang sedikit bisa terkumpul menjadi banyak. Beras yang terkumpul itu kita simpan untuk menolong orang lain. Inilah cara kita berhemat untuk menciptakan kebajikan. Seperti di Taipei, ketika saya berjalan di sana, setiap pagi sekali selalu ada banyak orang yang bertekad. Yang saya maksud dengan bertekad bukan hanya orang yang datang untuk berdana uang, tetapi mereka yang membangkitkan niat baik, kasih sayang, serta penuh dengan kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan dan cinta, mereka tahu bagaimana bertindak, bagaimana bersumbangsi, lalu membagikannya. Mereka yang datang untuk berbagi biasanya memiliki perjalanan hidup yang dulu pernah kesulitan, namun justru itulah yang menggerakkan hati orang lain. Karena dalam keadaan sulit, mereka tetap bisa bersumbangsi, atau ketika berada dalam penderitaan hidup. Ada suatu sebab musabab yang menuntun mereka sehingga mereka dapat mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Mengatasi kesulitannya demikian pula. Meskipun mereka tidak punya uang untuk berdana, mereka bisa tetap berusaha dan memberikan tenaga mereka. Demikianlah memandu begitu banyak orang. Mereka sendiri sudah susah, namun mereka menggenggam dan menggunakan waktu dengan tanpa henti meneruskan kekuatan cinta kasih, sehingga banyak orang mengetahuinya. Mereka memandu banyak orang. Mereka mendapatkan begitu banyak balasan karma baik. Kita juga sering mendengarkan hal-hal ini. Meskipun terdapat kesulitan, namun dapat mereka taklukkan. Ada sepasang pasangan tua datang, duduk dan berbagi dengan kita, mendengarkan tentang masa lalu yang susah, bagaimana mereka melewati saat-saat sulitnya. Mereka mempunyai usaha kecil. Saat menjalankan usaha kecil, mereka menahan setiap kesulitan dan bekerja keras. Tidak terasa sudah 20 bahkan 30 tahun yang lalu, mereka telah memulai melakukan donasi. Kapanpun mereka mendapatkan uang, langsung didonasi. Mereka berdonasi lebih di saat mendapat lebih. Itu sangat sulit. Dia mengatakan, kita bekerja dengan keras. Kita masih mempunyai waktu yang panjang untuk menghasilkan uang. Namun waktu master untuk mendirikan rumah sakit sangat terbatas. Tidak bisa menunggu kita dengan uang yang kita simpan. Kita ingin dengan cepat membantu master untuk membangun rumah sakit. Maka itu mereka pelan-pelan mengumpulkan tabungan. Dengan terkumpulnya beberapa ribu, mereka pun menyumbangnya. Bahkan beberapa puluhan ribu pun hingga ratusan ribu, jutaan juga mereka sumbang. Mereka mengumpulkannya dengan cara begini.
Dan sekarang sekeluarga sudah terdapat lebih dari 20 komisaris kehormatan. Ketika saya pergi ke sana waktu itu, dia membuat beberapa roti goreng wajan dan memberitahu saya, "Guru, sekeluarga saya memiliki begitu banyak komisaris kehormatan. Saya sangat bersyukur. Saya mampu membangun usaha ini dari nol dan membantu Anda membantu rumah sakit. Begitulah cara saya mencapainya." Ketika dia membawakan roti goreng wajan, dia berkata kepadaku, "Guru, Anda harus makan ini di siang hari. Ini saya yang buat. Beginilah cara saya memulai usaha saya dan bagaimana saya telah melakukan suci selama puluhan tahun dan bisa mendapatkan komisaris kehormatan yang begitu banyak. Kami sekeluarga sangat sukacita memiliki begitu banyak komisaris kehormatan. Sebiji roti goreng wajan ini dapat menghasilkan berapa banyak uang?" Demikianlah selama puluhan tahun pasangan itu sejak muda sampai sekarang sudah 70-80 tahun dia dapat demikian sukacita. Saya tidak pernah memikirkan betapa kerasnya mereka bekerja. Dia mengatakan bekerja keras juga demikian berlalu, dengan kegembiraan dan ketawa juga demikian berlalu. Demikian berlangsung dalam beberapa puluh tahun. Melihat anak dan cucu-cucu saya baik-baik saja dan kami berdua sehat, sudah cukup. Kehidupan seperti ini sudah cukup dan saya benar-benar puas. Jadi bisa dikatakan kaum kaya berdana dengan bekal berkecukupan. Meskipun ia tidak kaya secara materi, dia kaya secara batin. Dia tetap seperti ini sampai sekarang. Dia telah mencapai tujuannya. Meskipun tidak sangat kaya, ia memiliki banyak keturunan yang semuanya berperilaku baik dan sekarang menjadi komisaris kehormatan. Saya juga sangat bersyukur atas kekuatan cinta kasih yang diberikan kepada suci. Melihat mereka sebagai keluarga besar dengan bakti dan kasih sayang seperti itu tidaklah mudah, sehingga terkadang ketika membicarakan mengenai kaum kaya di antara yang kaya, kaum kaya di antara yang kaya ini adalah kaum kaya yang memiliki hati cinta kasih, sukacita ketika bersumbangsi. Kaum kaya yang memiliki keberlimpahan seperti ini disebut orang yang kaya. Orang kaya yang kaya. Jadi kaum kaya berdana dengan bekal berkecukupan. Dia masih akan sangat berkecukupan selamanya. Dan jika yang benar-benar sangat miskin, sedangkan kaum miskin memberikan cinta kasih universal sesuai kemampuan mereka. Sekarang sering melihat di DAI-TV kita membantu setiap bulan, membantunya dari bantuan yang dia terima. Dia menyisihkan sebagian untuk membantu yang lain lagi. Dia berkata, "Kalian memberikan dana bantuan kepada saya dan kehidupan saya selama ini bisa berjalan begitu lancar. Saya saat ini seharusnya membalas budi. Saya dari dana bantuan yang diterima ini menyumbangkan lagi 100 NTD menjadi donatur berkat bantuan dari semua orang. Kami baru bisa begitu aman dan selamat. Jika Anda tidak datang untuk memberikan dana bantuan kepada saya, kehidupan saya tidak akan terlewati. Dana yang Anda berikan kepada saya memberikan sebagian untuk dana amal suci." Ini merupakan kebijaksanaan. Orang miskin semacam ini yang menggunakan kebijaksanaannya, dia juga bisa memberikan cinta kasih universal. Jadi sudah sama bisa menciptakan berkah bagi dunia. Ini juga merupakan keberkahan yang tidak terhingga. Semua ini dikarenakan mereka telah mendengar Dharma dan tahu bahwa di kehidupan sebelumnya kurang menciptakan berkah. Di kehidupan ini masih harus menerima bantuan dari orang lain. Jika tidak segera, Master berkata, butiran beras yang terkumpul akan memenuhi bakul. Saya tidak bisa sebutir demi sebutir diakumulasikan. Akumulasi dari segenggam beras yang terkumpul. Saya juga bisa menaburnya di tanah, disebut menggarap ladang berkah. Harus meminjam kondisi, mengikuti kondisi untuk menggarap ladang berkah. Inilah dikarenakan memiliki kebijaksanaan. Setelah menerima bantuan dari akumulasinya, dia masih mau membantu orang lain lagi. Di Filipina dan Malaysia, mereka di sana sedang melakukan kegiatan bantuan darurat dan menyalurkan bantuan relawan suci
sedang menciptakan berkah dan mengembangkan kebijaksanaan mereka dalam menggalang donasi. Uang yang disumbangkan ini berasal dari banyak orang. Ada yang kehidupannya sama seperti kalian, ada pula yang lebih sulit daripada kalian. Namun mereka tetap menyumbang sedikit demi sedikit, setetes demi setetes. Demikian hingga terkumpul, dan melalui jalinan ini mereka memberikan bantuan kepada kalian. Oleh karena itu, kalian juga bisa belajar dari mereka. Orang miskin yang kaya batin, meskipun sangat miskin, bila setetes demi setetes digabungkan, juga bisa digunakan untuk menyelamatkan orang lain. Inilah yang disebut orang miskin yang kaya batin. Meskipun secara materi miskin, namun mereka tetap kaya secara batin. Semua ini berasal dari mendengarkan dharma, memahami dari satu tumbuh menjadi tak terhingga. Sama seperti benih kecil yang jatuh ke tanah, dengan kondisi pendukung ia bisa tumbuh berkali-kali lipat. Maka berdana akan menciptakan jasa kebajikan. Terlebih pada saat bersumbangsi membuat hati tenang dan merasa telah berbuat baik. Hal tersebut akan menghadirkan kebahagiaan. Oleh karena itulah para relawan di luar negeri melakukan kegiatan bantuan darurat, menolong fakir miskin, menolong korban bencana, sekaligus mengembangkan kebijaksanaan mereka dalam bersumbangsi. Jadi menciptakan berkah bagi dunia akan mendatangkan berkah yang tak terhingga. Para relawan juga bisa mengajari orang lain dengan apa yang Anda terima. Anda juga bisa gunakan untuk membantu. Anda pun bisa kembali menolong orang lain. Hal ini juga dapat menumbuhkan niat baik dan juga tergerak untuk menyumbang sedikit demi sedikit. Inilah makna dari menggalang dana yang sesungguhnya adalah menggalang hati dan menggalang jalinan jodoh, agar orang-orang bisa memahami dan memiliki jalinan jodoh untuk mendengar prinsip kebenaran serta mendengar dharma. Karena itu mendengarkan dharma dan menyerapkan ke dalam batin, maka akan dianugerahkan dengan berkah dan kebijaksanaan. Mengerti bagaimana menciptakan berkah, batin pun bisa berbahagia. Bersumbangsi dengan hati penuh sukacita. Inilah yang perlu kita hayati dengan bersungguh hati. Menggalang orang, menggalang hati. Dengan sendirinya sedikit demi sedikit menanam ladang berkah untuk memberi manfaat bagi dunia. Ini juga yang diajarkan dalam Sutra Teratai. Mendorong kita, mengajarkan kita supaya saat mendengar dharma, kita tahu bagaimana masuk ke tengah masyarakat untuk membimbing, bagaimana menyelamatkan para makhluk. Jadi, mari kita dengarkan kembali naskah sutra yang kita pelajari kemarin. Naksadraja Sankumi Tabaina. Seandainya ada orang yang benarkan aktivitas lampau Bodhisattva Jaya Raja ini juga akan memperoleh jasa kebajikan yang tak terhingga dan tak terbatas. Seandainya terdapat wanita yang mendengar bab aktivitas lampau Bodhisattva Jaya Raja ini lalu dapat menerima dan menegakkannya, maka setelah tubuh wanita ini berakhir tidak akan mendapatkannya kembali pada kehidupan berikutnya. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Jaya Raja. Pada bagian naskah sutra sebelumnya, Buddha memanggil Bodhisattva Naksadraja Sankusumi Tabina. Seandainya ada orang yang mendengar bab aktivitas lampau Bodhisattva Jaya Raja ini, karena Bodhisattva Jaya Raja adalah teladan yang sangat baik. Beliau memberi dengan hati lapang, walau penuh penderitaan dan kesulitan. Beliau tetap mampu mengatasinya. Hati yang bertekad bersumbangsi tidak akan takut kesulitan. Demi menghormat Buddha dan Dharma, rela mempersembahkan dirinya sampai membakar lengannya sebagai bentuk penghormatan. Itulah keberanian dalam mencari Dharma. Bahkan setelah mendengar dan menerima Dharma, di dunia ini bertekad bersumbangsi tanpa mengisahkan apapun. Bahkan tubuhnya sendiri tidak disayangi, apalagi harta benda di luar tubuh. Mencintai orang lain dan mencari dharma. Mencari dharma untuk digunakan. Pada jalan bodhisattva di dunia ini, siklus cinta kasih yang demikian seperti menimba air sumur untuk diberikan kepada orang sebagai pelepas dahaga.
Sama seperti menebar benih, membuat orang kenyang dengan benih yang ditanam di ladang. Prinsip yang sama tidak takut kesulitan saat bersumbangsi. Dalam menghasilkan uang harus diakumulasikan secara perlahan, tidak menyayangkan berapapun, selama kita memberikan manfaat kepada orang banyak. Saya bersumbangsi dengan rela dan sukacita. Kesediaan untuk bersumbangsi dengan sukacita, juga tanpa penyimpangan, melatih diri dan bersumbangsi sesuai dharma. Inilah seluruh pengajaran yang diberikan Buddha. Bagian naskah sutra ingin kita mengetahui, yakni Bodhisattva Baijaya Raja, pelatihan diri pada koti kalpa yang tidak terhingga masa lampau. Itu sangat sulit. Demikian selama akumulasi kehidupan demi kehidupan, setiap niat pikiran dalam setiap kehidupan memiliki satu arah tujuan yang sama membangkitkan tekad tak terhingga, menuntun dan membimbing makhluk tak terhingga, memberi persembahan kepada Buddha yang tak terhitung jumlahnya. Demikianlah jalan yang telah dilewatinya, sehingga memperoleh jasa kebajikan yang tak terhingga dan tak terbatas. Jika kita dapat mendengar bab aktivitas lampau Bodhisattva Baijaya Raja, mampu mengikuti contoh keteladanan, ini juga jasa kebajikan yang tak terhingga, sehingga jika terdapat wanita yang mendengar bab aktivitas lampau Bodhisattva Baijaya Raja, bersedia untuk membangkitkan tekad yang sama, dapat menerima dan menegakkannya. Membangkitkan tekad dengan tulus berdasarkan dharma ini, orang yang demikian, setelah tubuh wanita ini berakhir, tidak akan mendapatkannya kembali pada kehidupan berikutnya, karena tubuh wanita sangat terdapat banyak ketidakleluasaan. Sejak dahulu kala pengekangan terhadap wanita, pada usia belia kakinya sudah diikat. Lihatlah betapa sulitnya mereka untuk berjalan, tidak dapat berjalan jauh, agar mereka hanya hidup pada satu lingkungan. Jangan memperlihatkan diri di mata publik. Maka karena adanya pandangan seperti ini, wanita di dalam masyarakat dipandang seperti wanita, kamu tidak mengerti. Wanita, apa sih yang kamu tahu? Sehingga seolah-olah sama sekali tidak berguna, sangat tidak bermanfaat, dan semakin dipandang semakin tidak bernilai. Tetapi wanita juga menimbulkan bencana besar. Orang sering berkata, bahkan seorang pahlawan memiliki kelemahan terhadap wanita cantik. Dahulu betapa banyak orang demi cinta rela mengorbankan keluarga maupun negara. Seluruh harta benda dan keluarganya bisa ditinggalkan. Bahkan negara pun bisa diabaikan hanya mencintai wanita cantik, tidak mencintai tanah air, lebih memilih kecantikan wanita daripada kerajaan, dan mengabaikannya segalanya. Dahulu ada banyak sekali cerita-cerita seperti ini, sehingga orang-orang zaman dulu berkata bahwa wanita adalah sumber malapetaka karena sering menimbulkan bencana. Singkatnya, inilah pandangan manusia, kebiasaan serta pandangan yang dipengaruhi oleh zaman sekarang. Lihatlah betapa banyak negara di mana wanita menjadi ratu, memimpin pemerintahan, mengarahkan kebijakan, berperan di masyarakat dan di antara manusia, sehingga bakat wanita pun tidak kalah dengan pria. Wanita ketika bekerja juga bisa rapi dan tegas. Mana mungkin benar-benar wanita itu kotor. Zaman sudah berbeda. Pada zaman Buddha, lebih dari 2000 tahun lalu merupakan zaman feodal. Maka ketika Buddha menyampaikan ajarannya pada masa itu, ia juga memberikan banyak peringatan mengenai hubungan antara pria dan wanita, terutama bagi para praktisi spiritual. Buddha menetapkan aturan disiplin atau vinaya yang sangat ketat, seperti larangan berbicara dengan wanita, tidak boleh menatap wanita, dan sebagainya. Jadi ketika kita membaca bagian sutra ini, kita mungkin akan merasa bahwa Buddha seolah-olah mengesampingkan wanita. Namun sesungguhnya Buddha juga secara khusus masuk ke dalam kota agar para wanita memiliki kesempatan bertemu dengan Buddha, memberikan persembahan kepadanya, juga ingin menarik mereka ke dalam jalinan. Sebab
akibat spiritual. Zaman pada saat itu memang demikian, namun pemikiran Buddha sudah terbuka dan tercerahkan. Walaupun saat mengajarkan sutra-sutra pada zaman itu, Buddha harus memperhatikan kondisi batin manusia biasa, terutama untuk mencegah munculnya pikiran-pikiran duniawi sejak awal. Begitulah kondisi zaman tersebut. Maka Buddha pada tempat tersebut mengatakan pada bagian selanjutnya dari sutra ini menjelaskan, sekiranya selama 500 tahun terakhir setelah Tathagata para parinirwana, terdapat wanita yang mendengar sutra ini dan membina diri sesuai yang diajarkan, maka pada saat hidupnya berakhir di dunia ini akan pergi menuju tanah kedamaian dan kebahagiaan. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Baijaya Raja. Ini merujuk pada waktu itu dalam 500 tahun setelah Buddha parinirwana. Misalkan ada wanita yang memiliki sebab dan kondisi mendengar sutra. Mendengar sutra ini membina diri sesuai yang diajarkan, yang merujuk pada sutra teratai dan berlatih sesuai dengan sutra teratai. Misalkan mereka bisa melakukan ini. Sekiranya selama 500 tahun terakhir setelah Tathagata parinirwana, terdapat wanita yang mendengar sutra ini dan membina diri sesuai yang diajarkan. Ini merujuk pada era kemunduran Dharma sekarang. Sebagai 500 tahun terakhir, terdapat wanita yang mendengarkan Dharma dan mempraktekkannya sesuai yang diajarkan dalam sutra. Sekiranya selama 500 tahun terakhir setelah Tathagata parinirwana, orang-orang membina diri sesuai ajaran sutra akan terlahir di tanah suci. Era kemunduran Dharma adalah era yang kita jalani saat ini. 1000 tahun setelah Buddha memasuki parinirwana adalah kemiripan Dharma. 500 tahun setelah kemiripan Dharma disebut era kemunduran Dharma. Era kemunduran Dharma adalah dunia yang penuh dengan kejahatan dan kekeruhan. Oleh karena itu sudah 2500 tahun sejak Buddha berada di dunia ini. Pada saat ini kita memasuki masa kekeruhan. Ini adalah era kemunduran Dharma. 500 tahun terakhir, 500 tahun setelah era kemiripan Dharma adalah waktu yang kita jalani saat ini. Para wanita mendengarkan sutra ini, mempraktekkannya sesuai yang diajarkan dalam sutra. Mereka mempraktekkan ajaran sutra ini, mempraktekkan dalam tindakan nyata. Tathagata parinirwana. Tathagata adalah Buddha. 500 tahun setelah parinirwana, orang-orang membina diri sesuai ajaran sutra akan terlahir di tanah suci. Jika kita dapat membina diri sesuai ajaran sutra, kita akan terlahir kembali di tanah suci. Orang-orang akan terlahir kembali di tempat yang murni dan tak ternoda. Dalam sutra Mahasamnipata disebutkan ada 5 periode 500 tahun, masing-masing periode selama 500 tahun. Periode pertama adalah kekokohan dari pembebasan. Periode kedua adalah kekokohan dari samadhi. Periode ketiga adalah kekokohan dari sila. Periode keempat adalah kekokohan dari pembelajaran. Periode kelima adalah kekokohan dari perseteruan. 500 tahun terakhir adalah periode kekokohan dari perseteruan. Sutra Mahasamnipata menyebutkan terdapat 5 periode masing-masing selama 500 tahun, di mana yang mencakup kelima aspek ini, yaitu periode pertama, kekokohan dari pembebasan. Jika Anda menyimak dengan seksama selama periode ini setelah Buddha parinirwana, periode pertama adalah kekokohan dari pembebasan. Pikiran kita dipenuhi dengan pikiran dan kekhawatiran yang mengganggu serta segala macam ketidakbahagiaan. Di dunia manusia kita penuh dengan pikiran dan kekhawatiran tersebut. Jika kita dapat memahami dan mengatasinya, kita terbebaskan dari semuanya. Pikiran kita yang terbebaskan menjadi teguh. Sekalipun kita melakukan perbuatan baik, banyak kekuatan karma akan muncul satu persatu, tetapi pikiran kita tetap kokoh. Inilah kekokohan dari pembebasan. Periode kedua adalah
adalah kekokohan dari samadhi. Ini berarti pikiran sangat stabil, tidak terganggu oleh godaan apapun. Satu hati, satu tekad adalah kokoh, sehingga disebut periode kedua adalah kekokohan dari samadhi. Konsentrasi adalah perenungan yang hening. Perenungan yang hening menghasilkan pikiran yang tenang dan fokus yang tepat. Inilah yang disebut kekokohan dari samadhi. Periode ketiga adalah kekokohan dari sila. Apapun situasinya, kita tetap murni dengan menjunjung sila. Misalnya dalam sebuah pertemuan perencanaan misi budaya humanis mengharuskan bervegetarian. Pada saat itu tidak bisa tidak bervegetarian. Beberapa orang berkata, saya sudah vegetarian selama 10 atau 20 tahun. Beberapa berkata, saya sudah memulainya sekarang. Yang lain berkata, saya juga sebenarnya saya bervegetarian. Akan tetapi ada masa ketika saya harus makan daging karena acara sosial. Pada waktu itu sekejap niatnya teralihkan. Saat makan bersama di meja makan, seketika pikirannya tergoda. Dia membuka mulutnya dan dia kembali makan daging. Dia berkata, sejak santapan itu saya ingin berhenti namun menjadi sangat sulit. Begitu melanggar sila, ingin memperbaikinya lagi, sangatlah sulit. Sekarang saya mau memulainya lagi. Sejak waktu itu sampai sekarang, saya sangat menyesal, tetapi untuk kembali lagi sungguh sulit. Sulitnya di mana? Batin ini. Kamu sekarang harus benar-benar meneguhkan tekad. Oleh karena itu perlu ada kekokohan dari sila. Juga harus ada kekokohan dari samadhi. Kita harus dengan tenang, perenungan dengan tenang. Sekarang sudah mengerti kita harus menyayangi hewan, harus melindungi kehidupan. Setelah memahami prinsip ini dengan jelas, maka secara alami akan mengerti makna vegetarian. Saya melihat sebuah berita di internet. Seorang gadis tangannya sangat halus dengan perhiasan yang berkilau. Tangan itu memegang pisau dan garpu, hendak memotong sepotong daging sapi. Tiba-tiba potongan daging itu bergetar. Setelah melihatnya, ia sangat terkejut dan berkata, saya tidak berani memakannya. Ia pun meletakkan pisau dan garpu. Melihat daging itu masih bergerak. Kemudian ada seorang ahli menanggapi berita ini dan berdiskusi. Hal ini bukan mustahil karena sapi itu baru saja disembelih. Meskipun saraf utamanya sudah putus, tetapi saraf perifer masih segar, sehingga masih ada sisa reaksi gerakan. Terlihat bahwa ketika makan daging, sama halnya hewan juga memiliki saraf yang hidup dan masih bisa bergerak. Sapi itu sudah dipotong-potong, dipisahkan menjadi bagian-bagian. Namun ketika dagingnya sudah sampai ke meja, potongan daging itu masih terdapat saraf dan saraf itu masih bisa bergetar. Itu adalah berita yang terlihat. Benar-benar kita harus menempatkan hati kita di posisi mereka. Hewan juga merasakan sakit seperti itu. Berapa lama rasa sakit tersebut tertinggal, rasa yang dirasakan oleh saraf itu jika disentuh, maka ia akan bergetar. Itulah sensasi yang dialami saraf. Singkatnya, kita memang harus bersungguh hati. Jadi, periode ketiga, sila harus dijaga dengan kokoh. Karena kita sudah bertekad, maka harus memegang sila dengan murni. Pola makan vegetarian dapat membuat tubuh dan batin bersih, sekaligus menyehatkan tubuh. Mengapa harus memaksa makan daging? Sebenarnya tidak perlu begitu. Itu karena hati kita kurang bertekad, sehingga mudah terpengaruh. Periode keempat adalah kekokohan dari pembelajaran. Kita harus terus-menerus mendengar dan mempelajari Dharma. Selama itu adalah pengetahuan benar, pandangan benar, dan Dharma yang benar kita harus perbanyak mendengar dan mempelajari. Periode kelima adalah kekokohan dari perseteruan. Perseteruan akan terus-menerus muncul. Semakin lama, semakin sering terjadi di zaman ini. Perseteruan dan peperangan ini semakin padat. Lihatlah perang saat ini. Tidak perlu lagi memakai gajah, tidak perlu lagi memakai kuda, bahkan tidak perlu memakai pedang atau senapan. Sekarang dengan teknologi, hanya dengan menekan sebuah tombol, sebenarnya keadaan semakin menakutkan.
menakutkan. Krisis semakin parah dan semakin serius. Sungguh perlu bagi setiap orang untuk memiliki hati yang sangat tulus. Harus bagaimana membuat hati orang merasa damai, lembut, dan patuh. Cinta kasih itu cinta kasih yang utuh, bisa mencintai hewan, mencintai hidup, maka tidak akan ada niat buruk untuk memicu kejahatan besar, yaitu membunuh. Yang diperlukan adalah hati yang tenang. Oleh karena itu, saat semakin jahat, orang yang berbudi luhur harus lebih banyak muncul, karena banyak orang memiliki pemikiran dan konsep begini: semakin banyak terobosan misteri di dunia manusia, misteri itu dia orang-orang yang ekstrim. Dia menggunakannya sebagai senjata. Kalau orang yang pintar akan menggunakannya untuk pengembangan teknologi, membuat kehidupan manusia lebih mudah. Tetapi terlalu mudah adalah sebuah kerusakan besar. Kehidupan orang-orang adalah tentang menikmati kesenangan setelah kehancuran. Jadi ini sebenarnya juga sebuah bencana. Kita orang zaman sekarang terus-menerus menikmati berkah keturunan, semua dinikmati, barang-barang serta materi terus dihancurkan, menggerogoti kekayaan keturunan kita. Jadi kita semua harus mengintrospeksi diri kita sendiri. Pada era kemunduran Dharma, ketika akar kebajikan semakin sedikit, dengan manfaat terselubung dari Dharma Agung, bahkan wanita juga bisa memperoleh kemenangan, apalagi kalau pria. Pada era kemunduran Dharma, ketika akar kebajikan semakin sedikit, dengan manfaat terselubung dari Dharma Agung, sehingga wanita demikian jika mendengarkan Dharma bermanfaat baginya, yang dimaksud manfaat besar, dia memahami ajaran Buddha, menumbuhkan kebijaksanaan. Pada zaman Buddha demikian mengatakan bisa mendengar sutra teratai. Dharma itu akan perlahan-lahan menumbuhkan kebijaksanaan kita. Jika tidak mendengarkan Dharma ketika pada era kemunduran, akar kebajikan akan semakin kecil. Tidak menggunakan Dharma dengan baik, maka akan membayangkan orang banyak. Jika setiap orang bisa mendengarkan sutra yang baik, terutama wanita yang baik hati, setelah mendengarkan sutra ini, kebijaksanaannya semakin terbuka. Dia terhadap menyebarluaskan ajaran Buddha juga akan memperoleh manfaat besar. Karena pria lebih kasar, wanita lebih teliti mendengarkan Dharma. Dengan lembut dan bajik patuh mendengarkan Dharma. Bisa menggunakan Dharma di dunia sehingga menumbuhkan kebijaksanaan, menciptakan berkah bagi orang banyak. Wanita bisa demikian, apalagi pria. Maka pada saat hidupnya berakhir di dunia ini, akan pergi menuju tanah kedamaian dan kebahagiaan. Ketika kehidupannya di dunia saha ini berakhir, akan pergi ke alam Sukawati dari Buddha Amitabha di kawasan barat. Maka pada saat ini hidupnya berakhir di dunia ini, akan pergi menuju tanah kedamaian dan kebahagiaan. Bisa menciptakan berkah di dunia sekarang ini. Tempat di masa mendatang lahir adalah dunia yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ketika kehidupannya di dunia saha ini berakhir, akan pergi ke alam Sukawati dari Buddha Amitabha di kawasan barat. Ini seperti yang semua orang katakan, melafalkan nama Buddha Amitabha, yang bermaksud tiada terhingga. Di tanah suci yang murni dan jernih tiada terhingga. Kita harus dengan sepenuh hati memahami. Setelah mengenal sutra ini, baru bisa memahami prinsip kebenaran dengan tuntas, sehingga setiap orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.